Ya, selamat pagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita ke pembahasan, saya ada satu hal yang mau saya sampaikan untuk pemilik channel YouTube Tanpa Ragi dan Gereja Kristen ya, yang di dalam video terbarunya ada memuat pernyataan saya di dalamnya. Dengan segala hormat saya minta untuk pemilik channel YouTube Tanpa Ragi dan Gereja Kristen untuk segera men-take down atau menurunkan video di YouTube tersebut, karena sudah ada klarifikasi dan tabayun dari saya perihal statement yang saya sampaikan itu. Dan itu saya bikinkan 3 video klarifikasi yang ada di dalam video TikTok saya, supaya tidak terjadi salah pengertian dan salah penerapan dalam statement yang saya buat tersebut. Karena kalau sampai terjadi salah penerapan atau salah pemahaman, itu di luar tanggung jawab saya ya. Jadi saya mohon dengan segala hormat agar video yang memuat pernyataan saya, serta ada satu statement yang mengatakan saya pendukung Habib Rizik Syihab, itu adalah sebuah fitnah ya, itu tolong di take down. Karena kalau tidak, langkah hukum akan saya lakukan ya. Ingat, Indonesia ini adalah negara hukum, negara Rechtsstaat, bukan Marktstaat ya. Negara hukum. Jadi langkah hukum bisa saya lakukan, paling tidak minimal dengan melakukan somasi terhadap pemilik channel YouTube yang tadi saya sebutkan ya. Kalau tidak segera menurunkan setelah video ini tayang ya, video tersebut, maka saya akan pertimbangkan untuk melakukan langkah hukum ya. Walaupun tidak bisa dijerat lagi dengan pencemaran nama baik karena pasal tersebut sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, tapi ingat, kita masih punya Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana ya. Jadi ingat, ini adalah negara hukum ya, bukan negara kekuasaan. Baik saudara, ada netizen yang mengatakan gini, ini kan kasus pagar laut ini kan masih bergulir ya. Mega skandal pagar laut, coupling laut ini kan masih Oke. Jadi kan skandal pagar laut di coupling laut ini kan masih bergulir. Ternyata nggak hanya di kawasan PIK 2 di Tangerang, Banten yang ditemukan pagar lautnya. Ternyata pagar laut itu juga ditemukan di Bekasi yang lebih besar dari PIK 2, dan ternyata juga berdasarkan penelusuran dari Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, ternyata di Surabaya juga ada SHM pagar laut, coupling laut. Dan ternyata ada data lagi yang mengatakan di beberapa wilayah di Indonesia ternyata sudah ada coupling laut. Di sepanjang pantai utara Jawa, dari Banten sampai ke Surabaya, Jawa Timur, di Bandar Lampung, di Padang, di Balikpapan, dan di Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kita udah tahu lokasinya ada di tidak jauh dari Pantai Losari, yang sedang dibikin yang namanya CPI, Center Point of
Indonesia. Nah, ini tuh sebenarnya hanya pengalihan isu, ya. Sebelum ada polemik gas 3 kilogram yang dimainkan oleh Bahlil Lahadalia, Menteri SDM, Energi Sumber Daya Mineral, kasus penghujatan kepada agama Islam, terutama penghujatan kepada Al-Quran, penghujatan pada Nabi Muhammad SAW oleh Irma Suryani Caniago, kalian hujat agama Islam, hujat Al-Quran itu oleh Ade Armando dan Kumaila Hikmah, ya. Ini tuh hanya pengalihan isu supaya isu pagar laut itu tidak lagi menguap ke publik. Nah, akibatnya kan sekarang publik jadi concern dengan isu penodaan agama Islam, pelecehan terhadap Al-Quran, ya, pelecehan terhadap Nabi Muhammad yang dilakukan. Statement saya yang jadi bahan diskusi sekarang. Kemudian statementnya Habib Rizik Syihab berkaitan dengan ulah penghinaan Nabi Muhammad SAW yang menjadi concern sekarang. Ini kan upaya pengalihan isu sebenarnya. Apalagi kalau kemarin kita bicara gas 3 kg LPG yang sekarang sudah dinormalisasikan kembali penjualannya melalui pengecer. Pengecer yang naik status menjadi sub agent atau subagen. Tadinya kan yang membuat angkara murka publik itu adalah gas LPG 3 kg nggak boleh lagi dibeli di pengecer, tapi harus dibeli secara resmi di agen. Tapi kemudian dikembalikan lagi seperti biasa oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan status pengecer itu menjadi subagen gas LPG 3 kg. Nah, ini kan terbukti kan. Ini hanya pengalihan isu aja dari pagar laut itu. Karena isu pagar laut ini isu besar, teman-teman. Isu besar, ya. Jadi apa ya? Isu besar yang sama seperti halnya isu tentang IKN, Ibu Kota Nusantara. Karena banyak terlibat orang-orang gede di dalam situ, ya, nggak cuma sekedar Jokowi dan Agwan dan 9 naga itu, terutama di skandal pagar laut PIK 2. Jadi ibaratnya ya ini tuker guling lah. PIK 2 dan IKN itu ibarat proyek tuker guling dan balas budi gitu. Nah, itu. Jadi masalah apalagi mohon maaf kayak masalah penghinaan, penghujatan, penistaan agama Islam yang dilakukan Ade Armando dan si Kumaila itu, ya mohon maaf, dan penghinaan Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Irma Caniago itu mah cuma pengalihan isu. Ya, harusnya saya nggak perlu refleks target berlebihan seperti itu. Ya, tapi karena memang akidah Islam saya masih jalan, ya, akidah Islam saya masih alhamdulillah nyala gitu ya. Ya mau nggak mau saya harus angkat bicara mengenai hal itu. Dan memang berdalil, barang siapa yang meragukan kebenaran daripada Al-Quran, meragukan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, maka batal iman Islamnya, batal syahadatnya, berarti sudah murtad. Memang itu ada dalilnya, silakan aja cari di memurnikan la ilaha illallah. Itu saya berdasar dari situ, teman-teman, bukannya apa-apa. Sebelum lanjut, sekedar pengingat lagi untuk pemilik channel YouTube Tanpa Ragi dan Gereja Kristen untuk segera menurunkan atau men-take down video yang terbarunya yang memuat pernyataan saya di dalam situ, karena sudah ada tabayun, klarifikasi dari saya perihal statement yang saya buat
silahkan ditonton. Kalau tidak di take down juga, ya mohon maaf, langkah hukum akan saya pertimbangkan untuk saya ambil. Ingat, ingat kepada pemilik channel YouTube Tanpa Ragi dan Gereja Kristen ya, Indonesia ini adalah negara hukum. Ya, perbuatan kita tidak lepas dari jerat hukum. Walaupun mungkin tidak bisa dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, tapi pasal penyebaran berita bohong itu masih ada. Ya, pasal yang berbicara tentang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keresahan di masyarakat, ya. Pasal perbuatan tidak menyenangkan masih ada. Undang-undang ITE, informasi transaksi elektronika, masih ada. Dan sandarannya lagi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana. Itu yang bisa saya pakai untuk menjerat pemilik channel YouTube Tanpa Ragi dan Gereja Kristen kalau tidak segera men-take down video yang ada pernyataan saya di situ. Karena sudah ada tabayunnya, sudah ada klarifikasi dari saya. Langkah hukum itu yang akan saya ambil. Ya. Jadi hati-hati. Saya cuma mengingatkan, ya. Ini adalah negara hukum, ya. Negara kita adalah negara yang berdasarkan rule of law, bukan rule of the jungle, hukum rimba, ya. Ingat-ingat itu, ya. Negara kita adalah negara hukum. Indonesia adalah negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, ya, di era reformasi sekarang ini. Jadi hati-hati, ya. Kalau dalam beberapa hari ke depan atau dalam sampai deadline-nya adalah sampai tanggal 1 Ramadan, ya, video itu masih ada, masih ini tidak diturunkan, ya mohon maaf. Mungkin langkah hukumnya akan saya ambil setelah Lebaran, setelah Idul Fitri 1446 Hijriah. Langkah somasi yang akan saya lakukan ke Polda Metro Jaya. Jadi hati-hati, ya. Saya tidak main-main, ya. Saya tidak main-main loh dengan hukum di negara ini. Saya adalah warga negara Indonesia yang patuh dan taat akan hukum yang berlaku dan sangat menghormati bukan hanya cuma agama saya, tapi juga konstitusi dan hukum negara kita. Akhir kata dari saya, ya, pesan saya buat teman-teman semua, jangan mudah terprovokasi dan terpengaruh oleh pengalihan isu ini dan itu yang dilakukan oleh para ternak Mulyono, para termul, para penuhan Mulyono, para pemuja Mulyono dengan segala cara. Apalagi sampai menyinggung hal yang sensitif seperti itu. Tetap fokus kawal pagar laut, skandal pagar laut, skandal kapling laut. Karena ingat, laut kita adalah milik Indonesia. Ya. Laut yang dikapling itu adalah milik tumpah darah rakyat Indonesia, bukan milik tumpah darah bangsa dan negara lain, ya. Wilayah daratan dan wilayah laut Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.